Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak adik-adik atas kesempatannya untuk hadir ya pada perkuliahan kita. Yang kedua ya tentang ini sedikit berbeda ya dengan yang ada di RPS. Dengan asumsi saya untuk materi tentang EndNote itu kan sebenarnya sama saja dengan mendelay ya, yang tujuan utamanya untuk kepentingan citasi. Nah, menurut saya kalau kita mendiskusikan dua aplikasi dengan tujuan yang sama, itu mungkin sia-sia. Artinya tidak ada manfaat lebih yang bisa kita petik kalau kita mempelajari dua-duanya. Yang mana juga EndNote itu berbayar. Ya, kita nggak bisa secara bebas untuk menginstall atau membagikan aplikasinya. Nah, sebagai pengganti ini saya akan memberikan materi bagaimana melakukan penelusuran artikel ya, utamanya menggunakan aplikasi Publish Opterus. Ya. Nah, mungkin ada sebagian dari adik-adik sudah pernah mendengar di sini. Publish Opterus adalah aplikasi di mana kita bisa mendownload metadata dari artikel ya sebanyak-banyaknya ya, dengan hanya mengetik kata kunci ataupun judul maupun pengarang dari artikel yang sedang kita cari sebagai contoh. Nah, aplikasi ini mungkin bagi sebagian orang, sebagian dari teman-teman mungkin baru pertama kali didengar ya, atau bahkan mungkin ada juga yang sudah menggunakan, karena aplikasi ini sudah banyak berseliweran tutorial di internet ya, meskipun memang belum terlalu viral banget gitu loh penggunaan aplikasi ini dibandingkan dengan aplikasi Mendeley itu sendiri. Nah, kalau kita lihat struktur ya, alur dari penulisan artikel itu, yang pertama adalah kita harus mampu mencari artikel. Ya, yang kedua mampu menggunakan artikel itu untuk kita citasi dengan baik dan benar sesuai dengan materi yang kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini. Nah, artinya ada keberlanjutan materinya ya. Nah, jadi hari ini kita mencari artikel, yang kedua kita belajar mendelay ya. Nah, bukan malah sebaliknya, kita belajar mendelay dulu baru EndNote. Nah, kan itu kan tujuannya sama seperti itu ya. Jadi mohon maaf nanti materinya tidak sesuai dengan sesuai dengan yang ada di RPS ya, karena saya tidak mau mengajarkan, cukup SPSS lah yang kita memang nggak bisa cari solusinya dengan mendapatkan yang versi asli kan, karena kampus kita tidak berlangganan. Kalaupun toh nanti saya ajarkan beberapa trik mendownload artikel berbayar menjadi gratis, itu dengan asumsi bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan ilmu, termasuk mendapatkan akses terhadap pengetahuan tanpa pandang bulu. Nah, kita sendiri di Unja ini kan belum berlangganan. Ya wajar lah kalau kita menggunakan itu. Tapi tolong nanti digunakan secara bijak, hati-hati, dan jangan sampai diperjualbelikan. Ya, bisa jadi ke depan misalkan ada yang kesulitan dapatkan artikel, kalian menawarkan jasa, kalian menemukan taruhlah kalian minta 10.000 per artikel, kan itu udah diperjualbelikan. Saya harap jangan dilakukan ya. Baik, itu aja pengantar dari saya. Saya izin share screen ya. Kita diskusikan materi. Apakah sudah bisa dilihat adik-adik? Sudah, Pak. Baik, ini judulnya sebenarnya penelusuran menggunakan POP dan laman lainnya. Ini materi yang sebenarnya saya bawakan pada pelatihan yang biasa kami adakan di beberapa
kampus ya. Kebetulan saya posisinya adalah menjadi advisor di jadi saya apa namanya terdaftar di Mendeley sebagai orang yang punya lisensi untuk melatih ya penggunaan Mendeley. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini ya kita akan fokus pada mungkin di awal saya akan menjelaskan hal-hal umum yang ada pada proposal artikel, kemudian nanti penulisan artikel menggunakan database nasional Garuda Dikti. Saya harap ini sudah dijelaskan sama Bu Ismi ya. Kemarin sudah dijelaskan ya Garuda Dikti sama Bu Ismi. Di pertemuan tentang penulisan artikel sudah dijelaskan nggak Garuda Dikti? Halo, ada yang bisa jawab? Halo? Adik-adik, ini kok nggak ada yang bisa jawab semuanya? Apa nggak bisa mendengar suara saya? Waktu dengan Bu Ismi, apakah Bu Ismi sudah menjelaskan tentang database nasional Garuda Dikti? Laman untuk mendownload artikel ada nggak dijelaskan? Ini kita akhirnya aja lah kuliah kalau kayak gini kan nggak ada yang bisa ngomong nih. Ya, Pak, ada, Pak. Kenapa? Ada, Pak. Ada dijelaskan penulisan artikel menggunakan laman Garuda Dikti ada. Coba ada yang jawab. Iya, Pak. Oke, baik. Berarti kita bisa skip aja ya. Kemudian yang ketiga penulisan menggunakan doats org. Ada nggak dijelaskan doaj? Halo. Pernah dijelaskan nggak sama Bu Ismi? Ini Izin menjawab, Pak. ya silakan. Kemarin tuh sama Bu Umi itu tentang penulisan artikel di Sinta, Pak. Bu Ismi di pertemuan ini. Saya tunggu dulu. Saya pastikan dulu karena biar saya efektif memberikan materinya. Nah ini kebalik-balik sebenarnya. Harusnya penulisan artikel itu jangan di awal. Artikel itu dekat-dekat mendelay sebenarnya karena biar sinkron. Ini ya, ini cara penulisan kepustakaan nih, sumber-sumber perpustakaan web nasional internasional. Ada nggak dijelaskan tentang doa Itu kan Ismi. Ya. Nggak ada ya? Ada nggak Ratu? Ratu ada dia? Ada nggak digunakan tentang doa .org. Suaranya nggak kedengaran tuh, Ratu. Coba di unmute. Gak apa-apa, kalian jangan takut dijawab aja. Ada Pak. Kalau nggak ada, ya nggak ada Pak. Ya kan selesai. Oh lah. Saya kan biar tahu, biar nanti saya nggak menjelaskan berulang gitu deh. Biar saya fokus nanti ke aplikasi POP-nya. Kalau POP jelas kalian belum dapat lah. Gimana yang lain? Udah dijelaskan tentang ini doa aja. Seingat saya belum, Pak. Kalian nggak memperhatikan itu. Kemudian keempat, penulisan artikel ini menggunakan Mendeley search. Nah, ini kita skip aja ini. Skip aja. Yang keempat, penelusuran metadata menggunakan aplikasi Papers itu ini yang utama dari pertemuan kita hari ini. Jadi kenapa saya fokuskan ke penulisan artikel? Karena saya tahu di pertemuan ini, ya pertemuan ini bahas juga jurnal predator atau sebagai itu yang nggak terlalu relevan dengan kalian.
ya, kecuali kalian di sini posisinya berencana menerbitkan artikel. Ya, tapi di sini fokusnya kan bagaimana menulis artikel sebenarnya, penulisan artikel ilmiah itu kan judul-judulnya, bukan penerbitan artikel. Sehingga artikel saya tidak dijelaskan secara detail referensi-referensi apa yang bisa kita gunakan. Karena nanti adik-adik, ini penting kenapa saya harus jelaskan. Sebentar lagi kan kalian berhadapan dengan skripsi ya. Entah di sini mungkin ketemu saya pengujinya, saya pembimbingnya, entah bagaimana nanti. Kita nggak ada lagi alasan adik-adik untuk mengatakan bahwa saya kekurangan referensi. Karena kita udah ajarkan bagaimana melakukan penyusunan artikel. Baik. Nah, ini adalah hal-hal umum yang apa namanya yang pada proposal atau artikel. Jadi hal umum yang ada pada proposal atau artikelnya. Yang pertama adalah kita sering mendengar kurang pustaka primer. Jadi jeleknya sebuah artikel itu karena kurangnya pustaka primer. Pustaka primer itu apa, Pak? Ya, pustaka primer itu adalah hasil-hasil penelitian seperti jurnal, artikel, kemudian skripsi, tesis, ya, yang sudah diartikelkan, dibuatkan jurnal artikelnya. Itu yang kita sebut sebagai pustaka primer. Sementara buku, kemudian laporan-laporan itu bukan pustaka primer. Kemudian selain kurang pustaka primer, kita juga kekurangan pustaka yang mutakhir, ya, atau out of date. Jadi kita sebenarnya banyak sekali yang saya lihat dari skripsi solusi kalian maupun ya artikel-artikel yang diterbitkan ya di beberapa jurnal itu menggunakan referensi-referensi yang sudah sudah expired, dalam artian waktunya sudah lebih dari 5 tahun, mungkin 10 tahun untuk bidang ilmu sains. Yang ketiga adalah citasi dan bibliografi tidak sinkron. Nah, sehingga kalau ketiga hal ini terjadi, ya tentu dampaknya adalah pada kualitas atau penilaian mengangkut artikel itu menjadi berkurang seperti itu. Nah, karena ketiga hal ini adalah faktor yang menjadi penentu kualitas dari sebuah artikel, maka pada pertemuan hari ini ya saya akan mendiskusikan khusus pada poin pertama dan kedua. Sementara poin ketiga akan kita diskusikan secara khusus pada pertemuan ke depan, insya Allah. Oke, nah, jadi seperti yang saya jelaskan di atas tadi, jika 2 poin di atas, ya, poin 1 dan 2 ini berkurang nilainya, ya tentu proposal atau artikel Anda itu ya bisa dibayangkan lah, garbage in, garbage out. Ini kan istilahnya sumber referensi itu menjadi masukan bagi artikel ya, atau skripsi. Kalau artikel atau skripsi ya inputnya jelek, ya sampah, ya tentu akan keluar juga sampah. Tidak mungkin di sini sampah keluar jadi emas. Gitu. Makanya penting sekali kita mempelajari bagaimana mendapatkan akses artikel yang bisa dipercaya atau bisa kita jadikan referensi yang sahih, yang nilainya bisa dipertanggungjawabkan oleh semua orang. Nah, jadi bagaimana caranya kita melakukan penyusunan artikel ilmiah? Ya, ada beberapa cara sebenarnya sekarang ini sudah ada. Kita menggunakan aplikasi atau langsung melakukan penelusuran di website di mana database artikel itu disimpan. Nah, kalau kita perhatikan ya, secara umum di internet ya terdapat beberapa database sebenarnya. Ada PubMed, ini fokusnya di bidang kesehatan ya. Ada Scopus, ada Google Scholar, ada Crossref, ada Microsoft Academy,
Ya mungkin adik-adik baru mendengar ya nama Mitos Akademik, ada Web of Science, ada Doats dan Garuda Dikti. Nah, dari keseluruhan database ini hanya Doats dan Garuda Dikti yang tidak ada di dalam aplikasi Publish or Perish. Nah, itulah mengapa penting saya jelaskan Publish or Perish supaya kita tidak ribet dalam proses penelusuran artikel. Ya, karena dia semua database penting ini ya yang diakui dunia itu ada di dalam Publish or Perish. Tinggal kita melakukan penelusuran sekali klik sudah keluar sampai ribuan metadata seperti itu. Oke, nah bagian pertama kita akan diskusikan Garuda Dikti ini tidak akan dijelaskan secara banyak ya karena katanya tadi dijelaskan sama Bu Ismi. Jadi Garuda Dikti itu kalian tinggal ketik di di sini ya, Garuda Dikti .id, maka akan muncul seperti ini ya. Tinggal adik-adik ketik kata kunci ya, dengan topik yang akan kalian teliti seperti itu. Kemudian setelah itu dilakukan ya, tinggal kalian atur ya tahun berapa, kadang-kadang kan dosen minta 5 tahun terakhir, udah kita atur filter by year-nya. Ya, nanti kan ketemu artikel yang kita butuhkan. Nah, karena di sini bukan sumber jurnalnya, jurnal itu artikel itu ditempatkan. Nah, artikel itu kan tentu dipublish di mana di jurnal ya, bukan di database-nya. Nah, makanya kalau mau mendownload tentu kita harus pergi ke jurnal di mana artikel itu diterbitkan. Nah, adik-adik bisa memilih pilihan di sini, original source, kemudian original, bisa juga full PDF-nya kalau ada. Nah, nanti akan diarahkan ke artikel di mana artikel itu disimpan seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya saya kira tidak perlu saya jelaskan secara detail. Kemudian yang kedua menggunakan doats.org. Ini juga website gratis juga. Jadi ketik saya doats di atas ya di Google ya, maka akan muncul pilihannya ya. Silakan nanti diklik ya, diklik aja. Tampilan dari doats.org ini tampilan yang lama ya, yang terbaru agaknya sudah update ya. Nah, paling tidak ada pilihan di bawah find open access journal and article, pilihan journals dan artikel. Jadi journals kalau kalian mau menerbitkan ya, artinya saya mau mencari jurnal bidang kesehatan masyarakat gitu. Ya udah kalian cari jurnal di sini. Nah, pilih spesifikasi in all fields atau nanti di bidang public health seperti itu. Atau kita ingin mencari artikel, ya ini bisa kita centang di sini ya, ini klik di artikelnya, kemudian ketik kata kunci di sini ya, biarkan in all field, maka akan muncul seperti ini. Ini juga bisa kita sesuaikan ya, kita atur year of publication-nya, kemudian jumlah apa saja yang mau kita tampilkan itu bisa kita atur. Nah, ini adalah jurnalnya ya. Kalau kita mau mendownload ya tentu kita diarahkan ke di mana artikel itu disimpan atau jurnal. Nah, ini adalah jurnalnya dan kita bisa download di sini. Jurnal Kesehatan Andalas ya. Nah, kita bisa download di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan artikelnya. Nah, lalu bagaimana dengan penelusuran menggunakan metadata ya? Penelusuran metadata menggunakan Publish or Perish ya. Jadi sebelum kita diskusikan ya tentu kita pahami dulu Publish or Perish itu apa, kemudian metadata itu apa. Jadi Publish or Perish adalah perangkat lunak yang mengambil dan menganalisis kutipan akademis yang menggunakan berbagai sumber data seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Sementara metadata adalah secara longgar ada data tentang data. Jadi metadata artikel adalah informasi tentang artikel, misalkan data bibliografi seperti kepengarangnya, judul, tahun aktivitas, publikasi, materi deskripsi seperti kata kunci dan abstrak. Itu ada di dalam metadata.
Nah, sebelum kita masuk untuk menggunakan Publish Operis, ya, ya tentu kita install dulu, ya, install aplikasinya. Caranya adalah adik-adik ketik di Google, ya, Publish or Perish, download, ya, Publish or Perish download. Ini, ya, silakan ketik di Google Publish or Perish download pada laman Google, maka akan muncul seperti ini, ya, akan ada pilihan seperti ini. Ya. Nah, silakan nanti diklik, ya, diklik untuk pilihan yang atas ini, harzim.com itu diklik, maka akan tampil di sini. Ya, ini kalian bisa scroll ke bawah. Untuk pengguna Mac ada pilihannya, silakan nanti dicek baik-baik dalam website itu. Kalau pengguna Windows silakan nanti langsung mendownload, ya, aplikasi di sini, ya, yang untuk versi Windows-nya seperti itu. Nah, akan di-download, ya. Kemudian lakukan instalasi. Saya kira untuk instalasi ya tidak perlu saya jelaskan secara detail, ya. Saya pikir ada sudah paham ya cara menginstal aplikasi. Nah, saya minta kalian langsung mempraktekkan, ya, instalasinya. Yang juga saya bisa, paling tidak ada sebagian dari adik-adik yang bisa menginstall langsung aplikasinya. Saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk menginstall, ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung via chat ataupun langsung via raise hand, silakan. Silakan adik-adik kalau ada yang bertanya. Nyambung nggak? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, silakan. Halo? Silakan Nadia. Mohon maaf adik-adik, ini hujan-hujan deras ya di sini. Kurang bisa mendengar. Oke, silakan ada yang bertanya adik-adik. Sepertinya untuk sekarang belum, Pak. Silakan Nadia. Boleh di chat aja Nadia, ini hujan deras. Yunita ya, Yunita Ayuhan Hari. Silakan di chat aja. Ini hujan deras nggak bisa saya dengar.
Oke, baik. Suara saya bisa didengar, Adik-adik? Bisa, Halo? Pak. Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Baik, mohon maaf ya, ini hujan deras soalnya. Saya agak kurang konsen gitu. Nah, oke, nah ini menu-menu dan bagaimana menggunakannya. Nah, di dalam aplikasi Publish Service itu, untuk tampilan antarmukanya ada beberapa hal. Yang pertama adalah sumber data. Seperti yang saya sebutkan tadi, sumber datanya dari Crossref, Google Scholar, PubMed, Microsoft Academy, kemudian Scopus, kemudian Web of Science. Nah, dari semua hal tersebut, ya, yang tanda bintang 1 itu menunjukkan free data source, artinya kita bisa akses dengan gratis. Sementara bintang 2 free registration required, artinya registrasinya itu kita gratis.
Ya, tapi artikel di dalam itu tidak semuanya gratis. Ya, sementara yang bintang 3 external subscription itu required, artinya adik-adik harus mendaftar dengan membayar dulu pada website dari Web of Science. Nah, yang mana yang ini kita tidak lakukan, kita hanya menggunakan database yang lain. Mulai Scopus, Microacademic, PubMed, sampai Crossweb. Nah, kalau kalian perhatikan, ya di sini nanti akan menampilkan hasil pencarian referensi, dan di sini adalah detail dari artikel yang kita sedang cari. Nah, ini adalah contoh ya. Setelah kalian melakukan instalasi, kalau kalian mau mencari artikel, bisa kalian, misalkan saya mau mencari di database Google Scholar nih, tinggal adik-adik klik Google Scholar-nya, lalu ketik kata kunci di sini bebas, bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun ada. Kemudian nanti diatur years-nya. Biasanya kan kita butuh 5 tahun terakhir, berarti years-nya diatur 2015 atau mungkin sekarang kalau 5 tahun terakhir kan tentu 2017 ya. Oke, masalah kata kunci, kemudian hasil pencarian seperti ini. Nah, maksimum number of result-nya tergantung dari database mana yang kita cari. Kalau ada Google Scholar, kemudian Crossweb, itu bisa sampai 1000 artikel. Sementara untuk PubMed itu kalau nggak salah hanya Scopus itu kalau nggak salah hanya sampai 200-an seperti itu. Yang which is itu sudah cukup banyak ya, karena kita harus membaca satu persatu lagi. Nah, kemudian ini kan yang kita dapatkan adalah data metadata dari artikel ya, bukan artikelnya langsung. Nah, bagaimana kalau kita butuh mencari artikelnya? Nah, caranya cukup sederhana. Adik-adik lakukan klik kanan pada pada file ya, pada file yang ingin kita download ini ya. Klik kanan, kemudian klik open article in browser. Ini bukan open citing work in browser, tapi open article in browser. Kalau kita mau mencari artikel lengkapnya, maka nanti akan muncul artikelnya. Saya kira tahapan lebih lanjutnya kita akan praktekkan nanti. Oke, kemudian, nah ini dia beberapa catatan. Jadi penelusuran metadata menggunakan sumber data lain itu sama. Nah, jadi kalau kita menggunakan menggunakan Crossweb itu sama dengan menggunakan Google Scholar. Namun akses ke sumber data Scopus, Microsoft Academic, dan Web of Science itu perlu kita melakukan registrasi. Nah, dan artikelnya tidak gratis. Itu poin penting yang harus adik-adik pahami. Nah, ketika melakukan penelusuran referensi yang data source-nya berasal dari Scopus, ya, maka sebelum proses pencarian dilakukan akan diminta memasukkan API key Scopus. Nah, caranya nanti saya akan jelaskan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke mendapatkan API key, kita akan praktekkan dulu ya cara penelusuran artikel menggunakan Publish or Peruse. Oke, kita coba aktifkan dulu ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini saya mau mencari menggunakan, saya skip aja dulu update-nya. Saya mau mendapatkan artikel di Crossweb kalau saja gitu ya. Nah, taruhlah keywords-nya ini bebas ya, bahasa Indonesia pun bahasa Inggris. Spasial ya, spasial clustering ya. Saya kebetulan lagi hobi dengan spasial clustering dari COVID ya, COVID-19 misalkan. Di sini saya setting di 2019
ya, berarti 2-3 tahun terakhir ini. Tinggal saya ketik search, ya. Nah, ini akan muncul 200 hasilnya. Ya, Crossref itu 200. Nah, kita sudah mendapatkan data, ya, dari apa namanya, penelusuran kata kunci spasial clustering COVID-19. Ini kalau kita perhatikan, nah ini socioeconomic determinant of COVID-19 ini bisa kita country level data, bisa kita, kalau misalkan kalian tertarik dengan ini, ya, kita coba klik kanan, ya, klik kanan open article in browser, ya. Nah, oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, filenya sendiri udah bisa kita download di sini, ya. Nah, kita bisa download, ternyata ini masih apa namanya, preprint, ya. Download PDF-nya di sini, ya. Preprint, jadi bukan artikel yang diterbitkan di jurnal, ya. Ini hanya di preprint di website. Nah, ini adalah artikelnya, ya. Kita sudah mendapatkan artikel lengkap di sini, ya. Nah, ini hasilnya. Oke, sehingga nanti kita tidak perlu lagi kesulitan untuk mendapatkan datanya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau mencari yang lain, ya, sama juga spatial clustering. Oke. Sosial spasial atau clustering industri call center Java based kami ini boleh kita cari, ya. Bebas kita mau mendownloadnya, kalau ada ya akan keluar di sini, tapi kalau nggak ada ya biasanya kita cari lagi artikel yang lain seperti itu. Nah, ini jurnalnya, ya. Oke, tinggal kita download. Nah, yang download di sini, ya. Oke. Baik, ini adalah artikelnya sendiri, ya, yang bisa kita dapatkan. Nah, oke. Nah, pertanyaannya tadi kan kalau menggunakan Crossref atau Google Scholar itu kan gampang, ya. Tapi pertanyaannya adalah menggunakan Scopus. Nah, kita coba praktekkan menggunakan Scopus. Kalau saya menggunakan Scopus itu kan langsung aja nih, ya, langsung aja misalkan spasial clustering, oke, COVID, ya, saya nggak perlu spesifikasi datanya. Nah, ini saya sudah mendapatkan nih, ya, ada 200. Nah, ini keluar semua 200 apa namanya artikel, ya, terkait spasial clustering. Nah, pertanyaannya, ini kan saya udah mendaftar APIKI, ya. Nah, saya pengen adik-adik apa namanya, satu orang mempraktekkan di situ, ya. Buktikan kalau memang harus dimasukkan APIKI-nya. Saya minta Alifudin coba kamu share screen, ya, tunjukkan ke teman-temannya. Baik, Pak. Buka mencari artikel di Scopus, ya, silakan. Oke, silakan. Oke. Di Scopus deh, Scopus. Ya, klik situ, ya. Oke. Kemudian ketik kata kunci.
di keywords. Ya, bebas lah. Bahasa Inggris, tapi kalau Scopus itu nggak ada yang berbahasa Inggris. Kalau tadi spatial clustering lah. Spatial clustering, oke, pakai T bahasa Inggris, karena nggak ada bahasa Indonesia. Spatial clustering, C-L pakai U, sorry, salah itu. C-L-U S-T-E-R-I-N. Oke, COVID, coba COVID. Nah, silakan melakukan search. Nah, itu kan diminta memasukkan API key kan. Nah, ini saya akan jelaskan cara mendapatkan API key-nya. Seperti itu. Kalau tadi kan saya langsung aja. Silakan tutup dulu ya, Dek. Oke, baik. Saya share cara mendapatkan API key-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke mendapatkan API key. Nah, caranya adalah, jadi mulai adik-adik ketik di Google elsevier.com. Ya, silakan ketik di Google elsevier.com. Maka akan tampil seperti ini, Elsevier and Information Analytics Business. Nah, ini akan muncul website seperti itu. Kemudian adik-adik tinggal klik ini. Ya, setelah kalian mencari elsevier.com, klik yang atas ini, klik 2 kali. 1 kali boleh juga. Oke. Setelah diklik, maka akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Ada di sini simbol manusia ya. Simbol manusia. Kalian klik aja di situ. Ya. Klik di situ. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, silakan adik-adik create account-nya ya. Tulis first name, kemudian last name, kemudian email yang aktif, karena nanti akan dikirim ke email kita. Kemudian nanti silakan tentang kotaknya, kemudian nanti create account. Ya, saya kasih waktu sekitar 10 menit ya adik-adik untuk buat account. Ya, oke. Ya kan ini tahapan pertama ya, tahapan pertama, kedua nanti situ, kemudian nanti di create account. Silakan adik-adik, 10 menit ya.
Sudah ya, adik-adik? Halo? Halo? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke, sebagian sudah ya. Oke, nanti Christine Sianturi minta tunjukkan ya nanti ya. Oke, yang belum nanti mengikut aja ya. Karena kita ini udah jam 5, sebentar lagi mau buka puasa. Oke, Oke, kita lanjut. Oke, kita udah apa namanya mendapatkan akun ya. Nah, sekarang adik-adik akun Scopus kita udah ready ya. Artinya kalau kalian nanti kalau untuk membuktikan akunnya ready apa enggak itu kalian masuk login, masukkan email tadi kemudian passwordnya, nanti login seperti ini ya. Login seperti ini itu berarti kalian sudah berhasil mendapatkan akunnya Scopus. Nah, sekarang tahapan untuk mendapatkan key API key-nya adalah dengan cara ketik dev ya dev.elsevier.com. Yang ini di atas. Silakan ada di ketik dev.elsevier.com. Maka akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Ada pilihan I want an API key. Ya. Nah, silakan adik-adik di centang atau diklik ini ya. Klik kotak I want an API key. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ya, silakan nanti adik-adik memasukkan akun Scopus yang tadi dibuat. Ya. Email dan passwordnya tadi. Baru nanti kalian sign in. Ya. Setelah sign in maka akan muncul seperti ini. Ya, seperti kita udah masuk di dalam sistem. Baru nanti klik ya create API key. Ya. Setelah create API key maka akan muncul seperti ini ya. Website URL-nya boleh dikosongkan, tinggal labelnya nanti tulis aja misalkan isti ya, Fadilah ya sudah, Fadilah atau isti saja gitu loh, isi di sini. Nah setelah itu nanti centang I agree with the API Service Agreement, kemudian centang juga I agree with the TDM provision, baru nanti submit. Nah, klik submit. Setelah klik submit, maka akan muncul API key-nya seperti ini. Nah, ini kalian copy. Ya. Kalian copy ya, masukkan ke dalam publish or perish tadi ketika diminta API key tadi. Ada yang sudah berhasil mendapatkan API key-nya? Halo. Oke. Ada yang sudah berhasil mendapatkan API key-nya? Tadi siapa? Christine Sianturi tadi udah bisa dapat, Dek? Christine? Iya Pak, sebentar Pak, tadi ketinggalan Pak. Oke. Saya jelaskan ulang ya. Setelah kalian dapatkan tadi akunnya, ketik dev.elsevier.com ya di atas ketika biasanya kan tadi kita ngetik google.com kan di situ, ketik di atas itu. Di sini kita klik sini, maka akan tampil seperti ini. Kita harus sign in ya. Masukkan email dan password yang kita buat tadi. Nah, baru nanti sign in. Lalu nanti create API key. Nanti kan akan muncul website seperti ini, create API key. Kemudian nanti isi label, pasanglah di sini labelnya bebas. Tulis nama saja juga boleh. Baru nanti klik ya tentang I agree with the API Service Agreement, kemudian I agree with the TDM provision. Baru nanti di sini muncul API key-nya. Nah, API key-nya di sini. Ini yang kalian copy masukkan ke dalam apa namanya? Ke dalam publish artikel tadi. Ketika kalian mencari artikel menggunakan Scopus. Oke. Ada yang sudah berhasil, adik-adik? Sudah Pak.
Oke, siapa yang sudah berhasil nih? Ika sudah, Pak. Ya, silakan coba di share screen ya. Biar kita tunjukkan ke yang lain. Sorry, saya tutup dulu ya. Oke, silakan. Oke, bisa. Oke, nah silakan di copy ya. Copy ya. Kemudian setelah di copy, adik-adik buka aplikasi Publish Operation-nya. Coba dibuka tadi. Publish Operation tadi. Oke, ya copy di situ, klik oke. Oke, nah itu sudah muncul. Nah, sudah berhasil berarti kita sudah bisa mendownload artikelnya. Jadi, ya, sering COVID, dapat kita sudah berhasil ya. Setelah itu, ya tentu semua artikel di dalam ini kan tidak tidak semuanya gratis ya, ada yang gratis otomatis, ada juga yang berbayar gitu ya. Kalau adik-adik perhatikan ya, coba buka, kalau BMC itu biasanya gratis semua. Oke, saya kita coba ya. Oke, saya izin tutupkan dulu ya, Dika ya. Oke, sekarang kita ke tahap selanjutnya, kan kita dikejar waktu juga nih, mau buka. Oke, kita sudah sukses mendapatkan APK, kemudian bisa mengakses metadata menggunakan Scopus. Nah, sekarang mendownloadnya tadi udah kita jelaskan ya. Kita jelaskan, nanti klik kanan ya. Kemudian nanti ada yang sifatnya close access. Artinya kita tidak bisa download seperti itu. Nah, coba kita praktekkan ya. Sini artikelnya tentang apa tuh? Tentang stochastic relaxation. Nah, kita coba cari stochastic relaxation. Oke. Belum. Oke. Adik-adik, ini kalau kita perhatikan ini kan saya artikelnya nggak bisa dibuka ya, berbayar gitu loh. Nah, sekarang kita praktekkan, bisa nggak kita mendapatkan? Nah, kita cari artikelnya stochastic relaxation. Ya. Lalu kita cari ya. Nah, ini 200 kita dapatnya. Sekarang kita cari yang paling tinggi ya. Nah, ini kita coba open browser. Nah, apakah memang berbayar? Kalau memang berbayar ya tentu akan close access. Tapi kalau tidak berbayar tentu open access gitu. Oke, kita perhatikan ya. Kalau memang dia berbayar akan ada pilihan get access. Ya. Get access it means it's not free. Coba kita perhatikan. Ya, itu not free. $47. Ya, $47. Oke, get this ya, kita tinggal copy. Saya pikir kalian sudah mendapatkan ini kalau tidak salah. Get copy, kemudian silakan nanti buka ya, highlight ya. Ya, kalau beruntung ya bisa dapat, kalau enggak biasanya ya itu karena artikelnya artikel terbaru gitu. Oke, kita coba, semoga bisa dapat. Nah, alhamdulillah artikelnya bisa kita dapat. Oke, kita udah mendapatkan artikel dengan harga $47 ya. Oke, tinggal nanti di save selanjutnya seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti ya kita udah mendapatkan artikelnya. Ya, tahapan selanjutnya ya kalian bijak menggunakannya. Ya. Oke. Nah, ini dia.
Nah, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Gimana? Farin, Royan, udah berhasil? Udah ya? Farin. Egina Triputri, sudah berhasil? Pak, Sudah. Oke, baik adik-adik. Pak, Kalau ya, silakan. boleh izin nggak Pak tadi yang untuk akun jurnal berbayarnya tadi gimana? Soalnya ketinggalan. Oke. Oke, ini entar dulu. Saya jawab dulu pertanyaan Yunita Dias Tanti. Ini pertanyaannya, apakah setiap kali mencari artikel di Scopus, kalau masukkan artikel? Tidak. Tidak. Cukup satu kali. Dan kalian akan, sejauh kalian menggunakan laptop yang sama ya. Tapi kalau install ulang aplikasinya, tentu kita memasukkan artikel baru gitu loh. Tinggal buka akun kalian, kan mengambil artikel yang tadi, dimasukkan ke dalam Dengan kapun kata di observeriesnya tadi. motor. Lapar. Oke. Nah, tadi pertanyaan dari Dwika, kita praktekkan kembali ya. Oke, kita praktekkan kembali ya. Kita sudah buka. Nah, taruhlah saya mencari artikel ya. Tadi stochastic relaxation ya topiknya. Kemudian saya mencari ya. Kita mencari open artikel in browser. Ya. Oke, ini tadi sudah kita dapatkan ya. Nah, ini kan berbayar ya. Get access kita harus membayar sekitar $47 USD ya. Artinya kalau di ibarat mata uang Indonesia berarti ada 470.000 kalau 10.000 ya. Tapi kalau 15.000 udah mendekati 750.000 tuh. 750.000 untuk satu artikel. Nah, bayangkan kalau kalian mau membayar dengan harga 750.000 untuk satu artikel. Nah, caranya kalian copy ya, ini doi-nya ya. Copy di sini biasa kelihatan tulisan doi.org, kalian copy. Kemudian buka browser, ya, browser baru, kemudian klik ya, klik sci-hub.se ini, sci-hub.se ini, kalian bisa tap ya, kemudian kalian paste dokumennya tadi, klik di sini open. Oke, maka kita sudah mendapatkan artikel. Silakan nanti terakhir yang harus digunakan secara bijak. Bagaimana bijak? Bisa diikuti? Bisa Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Ada yang masih belum bisa? Oke, adik-adik. Nah, tentu ya, ketika kita menulis artikel, utamanya pada saat kita menggunakan Mendeley, ya, tentu kita harus punya artikel dulu ya. Makanya saya ajarin publish reference ini. Artinya seberapa hebatnya kita mensitasi, kalau artikel yang kita sitasi tidak bagus, ya tentu sama dengan sia-sia gitu loh. Garbage in, garbage out seperti itu tadi. Nah, artinya apa? Jadi penelusuran artikel itu salah satu proses yang paling fundamental ketika kita melakukan atau sedang menyusun skripsi kita atau proposal skripsi atau skripsi secara full nanti di pada saat ujian hasil kalian. Nah, itu adik-adik, jadi tolong dicatat, kemudian diinstal ya aplikasinya, karena sebentar lagi ya tentu kalian sudah berada di posisi harus menulis skripsi ya. Ini kan sudah masuk semester 4 nih. Sebentar lagi semester 5, semester 6, semester 7 harus sudah bikin skripsi seperti itu.
Dan itu tentu nggak terasa. Nah, adik-adik, saya berharap nanti tidak ada lagi yang mengganggu terkait referensi, ya, ataupun alasan-alasan klasik ya terkait jurnal artikel atau referensi yang tidak mampu kalian sediakan ketika menulis makalah atau contoh simpelnya seperti itu. Baik adik-adik, minggu depan kita baru masuk ke Mendeley ya. Nanti dari metadata itu ya, artikel nanti tentu ada tugas-tugas dari saya nih pada saat menyusun Mendeley. Nah, untuk tugas sesuai dengan tugas di kelas lain, jadi kan ini publish RPI kemudian Mendeley itu kan aplikasi yang harus dibuat tutorial ya. Saya buat tutorialnya. Saya kan ngajar belum tentu juga ngajar lagi tahun depan gitu. Artinya apa? Saya ingin nanti mewariskan tutorial yang kalian buat itu buat adik-adik kalian ke depannya. Nah, tugasnya nanti per kelas, ini per kelas ya, bukan per kelompok, per kelas, tolong nanti buat tutorial ya terkait aplikasi publish or perish. Ya. Nah, termasuk tadi website yang lainnya. Nah, nanti saya kirim PPT-nya ya. Dari PPT itu menjadi dasar kalian membuat tutorial, bukan makalah ya, tutorial. Tutorial berarti langkah-langkah teknis ya dalam proses pencarian baik menggunakan Open Access Web maupun menggunakan aplikasi Publish or Perish. Begitupun minggu depan kalian saya tugaskan untuk membuat tutorial penggunaan Mendeley. Ya. Oke. Nah, saya pikir tutorial itu juga menjadi tugas dari Pak Gustianto ya. Silakan juga kumpulkan tutorial itu ke Pak Gustianto ya. Dia berarti kalian tidak kesulitan lagi untuk mengumpulkan tugas makalah sesuai yang permintaan dari Pak Gustianto. Oke, baik adik-adik, saya kira itu saja. Sekarang pukul 5:17 ya, sebentar lagi kita akan buka puasa. Bagi yang perempuan kan tentu harus membantu orang tua ya, dan konsumsi buat buka puasa. Bagi yang laki-laki ya tentu kita lah mau membantu orang tua di rumah atau mau ngabuburit gitu. Baik, dari ruangan di Jambi ya, ini buat adik-adik yang semua di seputaran Sumatera ya. Ini kan ada yang dari Padang, kemudian itu seputaran Provinsi Jambi, ataupun mungkin dari luar Provinsi Jambi ataupun luar Pulau Sumatera ya. Selamat berbuka puasa, tetap semangat. Minggu depan kita ketemu lagi. Insya Allah kita akan membahas aplikasi Mendeley. Tapi di absen saya menulis Mendeley ya untuk pertemuan minggu ini. Ya, di absen untuk menyelesaikan RPS yang ada. Tapi tetap minggu depan saya akan menulis aplikasi Publish or Perish. Oke, ada pertanyaan adik-adik sebelum ditutup? Oke, baik adik-adik, saya itu aja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih. Pak.